Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran web programming 3 bersama saya Yudhistira. Ya, kali ini kita akan masuk untuk pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat kali ini kita akan membuat halaman transaksi booking peminjaman. Nah, deskripsi untuk pertemuan keempat yaitu membahas bagaimana cara membuat dan memodifikasi halaman transaksi booking peminjaman. Ya, halaman booking peminjaman digunakan untuk menyimpan data buku yang dipinjam. Anggota dapat menghapus atau menambah buku yang telah di booking. Ya, nanti tujuannya mahasiswa bisa membuat controller booking dan pinjam, kemudian memodifikasi controller booking dan pinjam, dan memodifikasi halaman booking buku atau view-nya. Nah, ini hasil yang akan kita buat di pertemuan keempat kali ini ya. Hasil pertemuan keempat yaitu halaman transaksi booking peminjaman. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi ada tampilan buku yang akan kita pinjam ya, atau kita booking. Ada nomor, buku, penulis, penerbit, tahun, dan pilihannya. Nah, pada tahap ini user atau pengguna ya, melakukan klik tombol booking pada buku yang diinginkan. Kemudian data buku yang diklik tersebut akan dimasukkan ke dalam keranjang. Dalam hal ini masuk ke dalam tabel temporary sebagai tabel sementara yang digunakan untuk menyimpan data buku pada saat klik tombol booking. Ya, nanti masuk ke tabel sementara ya, di tabel temporary yang sudah kita buat. Nanti itu di database-nya kan ada tabel ini ya, temporary. Nah, nanti masuk ke tabel temporary ini ya, data yang kita booking ya, buku yang kita booking. Nah, setelah booking, untuk menyelesaikan transaksi booking yang sudah kita lakukan, nah pengguna atau user harus melihat tampilan keranjang. Pada tampilan keranjang ini ada dua tombol, yaitu tombol lanjutkan booking dan tombol selesai booking. Tombol lanjutan booking itu digunakan untuk bisa booking buku yang lainnya apabila ingin menambahkan buku yang ingin di booking. Sedangkan tombol selesai booking digunakan untuk menyelesaikan booking agar data buku yang di booking ini masuk ke dalam sistem dan diproses oleh sistem untuk dilakukan peminjaman buku. Nah, ini ya. Nah, ada dua tombol lanjutkan booking ini untuk user atau pengguna bisa membooking buku yang lainnya atau menambah buku yang ingin dipinjam. Kemudian ada selesai booking. Nah, selesai booking ini jika sudah selesai memilih buku yang ingin dipinjam, nah nanti klik selesai booking. Oke. Nah, yang akan kita buat yang pertama yaitu model booking. Model booking berisi script mengenai fungsi-fungsi untuk mengakses database ya, seperti perintah simpan, edit, hapus, update. Nah, ini semuanya ada di model booking. Jadi kita perintah-perintah query database itu ada di model bookingnya. Nah, ini kita buat dulu sebuah model dengan nama model booking .php ya. Kita coba buka projectnya. Nah, di sini kita buka bagian application, kemudian pilih models. Nah, ini. Nah, di sini belum ada ya model booking. Karena belum ada, baru kita buat model booking .php. Kita buat ya, new file, kita beri nama model booking .php
ya, M-nya besar, B-nya besar. Nah, baik. Baru kita ketikkan scriptnya, ya, samakan dengan yang ada di modul di halaman 36 sampai halaman 38 ya, di halaman 36 dan 38. Silakan kalian buat model booking. Nah, ingat ya, diperhatikan jangan sampai salah penulisan codingnya atau scriptnya ya. Diusahakan kalau misalkan kalian ini kan bisa di copy ya, kemudian paste. Nah, itu kalian cek lagi. Kadang-kadang kalau hasil copy paste dari modulnya ini langsung kalian paste ke sini, kadang-kadang ada yang berubah susunannya atau berubah simbolnya atau tanda, misalkan tanda panahnya ini berubah. Nah, itu diperhatikan lagi ya. Jadi harus sesuai dengan yang ada di modul. Nah, silakan kalian buat dulu model script untuk model booking.php. Setelah kalian sudah buat nih ya, saya sudah buat untuk model booking. Jadi di dalam model booking ini terdapat beberapa function ya. Ingat ya, di dalam model, di dalam controller, yaitu pasti ada beberapa function ya yang kita buat untuk kita gunakan nanti di webnya. Nah, ini ada function get data. Ini untuk mengambil data dari table, ya, mengambil data atau menselect data dari table tanpa parameter. Tanpa parameter itu artinya seluruh data yang ada di table, misalkan kita punya table buku misalkan. Nah, ini seluruh data yang ada di table ini itu ditampilkan dengan menggunakan get data. Ya, kalau di query itu kalian misalkan pernah dengar ada perintah query select. Misalkan saya contohkan ya, nah ini select bintang from buku. Nah, ini select bintang from buku. Nah, tanpa ada parameter. Nah, where-nya dihilangkan. Nah, ini perintah untuk menampilkan table yang kita inginkan tanpa menggunakan parameter. Nah, kalau ini function yang kedua, ini untuk menampilkan data juga sama ya, menampilkan data tapi menggunakan parameter karena di sini ada where-nya. Nah, kalau ada parameternya di sini ditambahkan where. Nah, berdasarkan apa parameternya? Berdasarkan select bintang. Kalau table buku itu kita lihat isinya. Nah, misalkan ID kategorinya 1, berarti where ID kategori sama dengan 1 misalkan. Nah, ini disebut dengan parameter. Berarti kita akan menampilkan buku, data yang ada di tabel buku dengan parameter ID kategorinya 1 ya. Yang ketiga ini ada get order by limit. Ini juga sama, perintah tampil tapi dia ada order di sini. Order itu mengurutkan ya, mengurutkan. Kemudian ada DSC. DSC itu descending, jadi mengurutkannya, urutannya sesuai huruf abjad dari, kalau descending berarti dari yang huruf terakhir ke huruf yang pertama. Kalau ascending berarti kebalikannya, dari yang urutan paling awal ke paling akhir ya, descending ascending. Kemudian ada join order, ini juga sama. Nah, ini adalah perintah select juga, perintah menampilkan data juga dari tabel Q.
ya dari tabel buku, atau ini di sini dari tabel booking nih ya. Select from booking. Booking ini tabel, booking detail juga tabel, nah buku juga tabel. Nah perintah join ini perintah select atau menampilkan data dengan jumlah tabel lebih dari satu. Ya, ini kalau kalian lihat di sini tabel yang di join ya, bahasanya digabungkan. Yang lebih dari satu itu ada tabel booking detail, dan tabel buku. Nah ini yang di join dari 3 tabel. Kemudian nah ini perintah simpan ya, perintah simpan berarti insert into ya, perintah query-nya, query database-nya. Berarti kita memasukkan atau menambahkan data ke tabel booking detail seperti ini. Nah ini juga perintah insert data, sama ya dengan perintah simpan detail. Kemudian ada update. Nah ini query update. Kalau update itu data yang sudah ada kita update ya sesuai dengan yang kita inginkan. Delete berarti hapus. Find itu untuk pencarian. Kosongkan data itu untuk mengkosongkan data yang ada di dalam satu tabel. Misalkan di tabel buku ini datanya ingin kita kosongkan, nah itu menggunakan perintah ini, kosongkan data truncat biasanya ini yang kita gunakan. Jadi pada saat function ini dijalankan, dia menjalankan perintah query truncat, di mana hasilnya seluruh data yang ada di dalam satu tabel itu akan hilang atau akan terhapus ya. Nah ini fungsi dari truncat. Kemudian ini create temporary, itu membuat tabel temporary ya, tabel temporary-nya kita buat. Select join juga sama, perintah untuk menampilkan data dari lebih dari satu tabel ya. Ya sekali lagi, function select join ini perintah atau fungsi yang digunakan untuk menampilkan data lebih dari satu tabel. Ini ada tabel booking detail, dan tabel buku. Show temporary juga sama, perintah untuk menampilkan data dari tabel temporary. Nah ini kode otomatis untuk membuat ya, kode otomatis ya namanya juga. Kalau nama fungsi ini sebenarnya bebas ya, sesuai dengan keinginan kalian gitu ya. Jadi tidak harus sama juga boleh. Kalian ingin membuat nama function dengan nama kalian sendiri juga nggak masalah. Yang penting harus sesuai ketika nanti akan dipanggil di controllernya. Nah ini kode otomatis untuk membuat sebuah kode otomatis ya, yang akan kita gunakan nanti di transaksi. Nah ini untuk model booking ya. Setelah kita selesaikan model booking, kemudian kita buat juga sebuah model baru dengan nama model pinjam PHP ya. Sama kita buat sebuah model baru di sini dengan nama new file model pinjam .php. Oke, langsung kalian buat sesuai dengan yang di modul halaman 39 sampai 40. Nah sampai sini baik ya. Oke, setelah kalian sudah buat ini sebuah model baru dengan nama model pinjam .php, nah di sini juga banyak function-functionnya ya. Sebenarnya function-function yang ada di model pinjam juga fungsinya mirip-mirip ya dengan yang ada di model booking. Bedanya ya penamaannya aja, penamaan dari function-functionnya yang
dibedakan, karena sekali lagi penamaan untuk functionnya ini itu bebas. Yang tidak boleh bebas atau tidak boleh sembarangan adalah perintah-perintah yang ada di dalam functionnya, seperti insert. Nah, ini baku nih untuk menginsert data atau memasukkan data ke sebuah table. Table apa? Nah, ini nama tabelnya, tabel pinjam. Kemudian ada function select data. Nah, ini get di sini juga sebuah fungsi atau sebuah perintah yang tidak boleh diubah-ubah penamaannya. Yang bisa dirubah sekali lagi adalah nama fungsinya yang ada di sini. Nah, ini untuk menampilkan data dengan parameter, karena di sini ada where-nya. Ya, update data untuk mengupdate sebuah data di tabel pinjam. Delete data ya untuk menghapus data ya di sebuah tabel dengan ada parameternya. Where itu ada parameter ya, dengan parameter. Join data itu menampilkan data dengan penggabungan beberapa tabel. Kalau di sini tabelnya ada dua nih, tabel pinjam dan tabel detail pinjam. Simpan detail juga sama seperti perintah insert ya. Di sini ada perintah insert ke tabel detail pinjam. Baik, kita buka lagi modulnya. Setelah kita sudah buat model pinjam, selanjutnya kita lihat ya perintahnya. Setelah kita membuat model booking dan model pinjam, selanjutnya edit file autoload.php bagian model. Kemudian tambahkan model booking dan model pinjam seperti ini nih, yang di kotak merah nih. Nah, kita buka autoload.php. Adanya di mana? Autoload itu di application, kemudian di config ya. Nah, di sini ada namanya autoload.php. Nah, kalian buka. Nah, tampilannya seperti ini. Kalian cari bagian apa nih? Model ya. Bagian model autoload kurung siku model. Kita find aja ya. Ctrl F. Nah, kita ketik model. Nah, ini sudah ketemu nih di baris ke 135 ya, baris ke 135 ya. Nah, di sini model yang sudah ada itu ada model user, kemudian yang kedua adalah model buku. Nah, kita edit dengan yang ada di modul, kita tambahkan model booking, kemudian model pinjam. Nah, kita tambahkan aja di sini langsung model booking yang pertama, yang kedua adalah model pinjam. Kita save, jangan lupa. Baik, sudah di bagian autoload-nya kita tambahkan model booking dan model pinjam. Kemudian kita edit lagi di file header.php ya. Kita buka file header.php pada bagian menu booking buku. Kita lihat. Nah, ini berarti adanya di mana nih? Adanya di view, kemudian bagian template ya. Nggak terlalu jelas ya ini. Oh, kalian bisa lihat di bagian ini nih. Saya perbesar. Nah, di bagian ini nih ada di view, kemudian di template, kemudian template user,
kemudian nama header titik PHP. Nah, ini kelihatan nih, kita harus buka header titik PHP-nya itu di bagian view mana? Ya, views, templates user, sama langsung file header titik PHP. Berarti di views, kemudian template user, dan header titik PHP. Kita buka. Nah, kita edit di bagian baris ke 27 ya. Ya, 27, 28, 29. Nah, ini yang di kotak warna merah. Kita buka 27. Nah, ini. Nah, ini ya, baris ke 28. Saya perkecil dulu sebentar. Nah, ini baris ke 28. Nah, ini kalian edit sesuai dengan yang ada di modul ini ya. Dia pakai ahref dengan kelas nav item navlink. Nih, nav item navlink. Kemudian link hrefnya itu ke base URL booking. Sama ya, sudah sama. Kemudian nama labelnya booking. Kemudian memanggil model booking get data where. Model booking get data where dengan nama tabelnya temporary. Kemudian email user, session user data, email name row. Session user data, email name row. Kemudian label buku. Nah, sudah nih. Sudah ketemu. Ya, sudah pas. Di baris 28 ini. Ya, kalian samakan dengan yang ada di modul. Nah, kalau sudah semua, sekarang kalian buka webnya, kemudian kalian login ya. Kalian login webnya, nanti di bagian headernya itu tampilannya akan seperti ini. Ya, kita buka ya. Nah, ini tampilan webnya. Ya, kita tampilan webnya pada saat pertama kali dibuka pustaka bookingnya. Dan di sini belum login, karena di sini masih selamat datang pengunjung. Kalau semua selamat datang pengunjung itu berarti dia statusnya belum login. Nah, untuk bisa login, kalian daftar dulu kan, seperti yang pertemuan 3 kemarin. Kalian buat akun untuk akun anggota. Saya contohkan dari ulang ya, dari awal pendaftaran. Misalkan saya tulis nama di sini, Yudhistira, alamatnya Jalan Dewi Sartika, alamat email. Nah, ini alamat email yang akan kalian gunakan pada saat nanti login. Jadi harus diingat dan tidak boleh salah pengetikan atau penulisannya. Misalkan saya ketik yudis@gmail.com, passwordnya juga jangan sampai salah nih ya, karena ini akan kita gunakan pada saat login. Yang digunakan pada saat login itu adalah alamat email dan password. Saya tulis dengan nama email yang sama ya, passwordnya saya tulis sama dengan email, misalkan gmail.com. Nah, sudah disimpan dan save. Nah, selamat, akun anggota sudah dibuat. Kemudian kalian login ya, langsung klik login. Nah, masukkan alamat email yang tadi sudah kalian buat, yudis@gmail.com. Nah, passwordnya kalau saya sama ya dengan alamat emailnya, tinggal copy paste, klik login. Nah, muncul
Di sini selamat datang Yudhistira, nama saya tadi, username-nya, kemudian muncul header-nya sesuai dengan yang kita rubah tadi. Di sini ada nama berandanya, nama webnya Pustaka, ini untuk berandanya yang sedang kita buka, home. Nah, di sini ada status bookingnya berapa buku nih, 0 buku. Kemudian ada profil saya, ada login, dan ada label selamat datang, nama penggunanya siapa. Nah, silakan kalian coba. Kalau ada kendala, silakan tanyakan ke saya via Japri ya, bisa di WA. Baik, kalau sudah berhasil seperti ini, kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah membuat controller booking. Ya, controller booking. Nah, kita lihat di sini penjelasannya, controller booking .php berisi fungsi yang berhubungan dengan proses booking. Ya. Di dalamnya terdapat fungsi pertama adalah tambah buku, kemudian hapus booking, kemudian booking selesai, info, dan yang terakhir ekspor ke PDF ya di dalam controller booking nanti. Nah, kita pertemuan kali ini akan membuat fungsi indeks, tambah buku, view data booking, dan hapus booking. Jadi fungsi-fungsi yang akan kita buat itu adalah indeks yang pada pertemuan kali ini ya, itu indeks, tambah buku, view data booking, dan hapus booking. Nah, baru kita buat sebuah controller baru dengan nama booking.php. Kita buka projectnya. Nah, di sini kita cari controller yang sebelumnya sudah kita buat, model-model sama header tadi. Kita hapus aja ya. Kita close, dihapus aja. Salah. Kita close. Nah, kita buka controller. Kemudian tambahkan namanya booking, B-nya huruf besar, jangan salah ya. B-O-O. Nah, booking.php. Baik. Nah, ini kalian ketik scriptnya, samakan dengan yang ada di modul dari halaman 41 sampai 42. Oke ya, silakan kalian ketik dulu. Baik, setelah kalian sudah buat, nah ini seperti ini, controller booking.php. Ya, namanya booking. Untuk nama controllernya di sini ada public function construct. Nah, ada function yang kita panggil ya, fungsi check login. Kemudian ada model yang kita panggil juga di sini. Model itu dari model yang sudah kita buat sebelumnya, model booking dan model user. Nah, ini sama dengan model, kalau kalian lihat di bagian model. Nah, ini ada model user kita panggil dan model booking ya, model booking kita panggil. Nah, kemudian ada indeks. Di sini indeks. Nah, pada saat kita buka atau kita jalankan controller booking, berarti dia akan pertama kali menjalankan yang namanya function index ya. Jadi setiap function kalau kita buka, pertama kali yang kita jalankan adalah function index, kecuali kita spesifik mau mengarahkan function apa yang akan kita jalankan di dalam sebuah controller. Tapi kalau misalkan tidak spesifik kita tulis function yang ada di controller, maka yang akan kita jalankan pertama kali adalah yang index. Ya, misalkan di sini ini kan controller home ya yang kita jalankan. Kita ganti misalkan di sini controller booking. Nah, kalau cuman seperti ini, yang akan dijalankan pertama kali adalah function index.
Tapi kalau kita tulis lagi garis miring, nah di sini ada function tambah booking. Nah ini kita tulis di webnya di sini. Nah berarti yang akan dieksekusi actionnya adalah function tambah booking yang ada di dalam controller booking. Seperti itu. Ya, jadi kalau kosong nggak kita tuliskan nama fungsinya, berarti yang pertama kali dijalankan adalah index. Itu ya. Nah, di dalam function index itu, sebentar ya, kita lihat modulnya dulu. Sepertinya ada tambahan di modulnya. Nah, ini fungsi index pada controller booking itu berfungsi untuk menampilkan data booking yang telah dilakukan oleh member. Ya, nah ini fungsinya. This load view booking garis miring data booking. Jika sistem memeriksa tidak ditemukan adanya buku yang dipinjam, maka sistem akan melakukan feedback berupa pesan. Ya ini ya, feedbacknya nanti kalau bukunya tidak ada yang dipinjam, maka akan muncul pesan tidak ada buku di keranjang. Seperti itu. Nah kita lihat di script codingnya. Nah index, nah ini fungsinya berarti menampilkan data yang ingin kita pinjam ya. Fungsinya kurang lebih seperti itu. Di sini ada pengecekan session juga ya terhadap ID user yang kita gunakan. Nah ini juga ada pemanggilan untuk model user untuk menampilkan data-data user ya. Ya data-data user diantaranya gambar, nama usernya, email, sama tanggal input. Kemudian ada pemanggilan model booking dengan perintah function show temporary. Berarti yang dipanggil adalah show temporary. Function show temporary yang ada di model booking. Nah, ini kondisinya. Nah, kalau di sini dilihat if yang pertama itu jika tidak ada buku di keranjang. Berarti di sini kita kasih komentar aja pakai tanda slash 2 kali. Ini kondisinya jika tidak ada buku yang dimasukkan di keranjang, maka akan melakukan if yang pertama ini ya. Jadi data buku yang dipinjam itu kurang dari satu itu kan 0 ya. Berarti jika tidak ada buku yang dimasukkan di keranjang, nanti akan muncul pesan seperti ini. Sedangkan else selain itu, berarti selain itu jika bukunya ada yang dimasukkan di keranjang, maka dia akan menampilkan data sesuai query yang ada di sini. Select image, judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, ID buku dari tabel temporary berdasarkan parameternya ID user. Nah seperti itu. Seperti itu ya kurang lebih. Nanti akan muncul tampil data buku-buku yang dipesan ya. Nah itu adalah fungsi indeks yang ada di dalam controller booking. Nah, setelah kalian sudah membuat fungsi indeksnya di controller booking, kita lihat di sini. Nah, sekarang coba kalian buka webnya. Kondisinya sudah login. Nah, kalian klik yang ada di sini nih, booking 0 buku. Nah, kalian coba klik yang ada di header menu ini.
Nah, nanti muncul tidak ada buku di keranjang. Berarti fungsi if yang ada di sini jalan nih. Nah, alert yang ada di sini jalan. Karena kita belum memasukkan buku di keranjang yang ingin kita pesan atau buku yang ingin kita booking, nah maka muncul alertnya seperti itu. Ya, tidak ada buku di keranjang. Oke ya, Kak, silakan kalian coba. Selanjutnya di modul, nah kita buat fungsi tambah booking. Ya, fungsi tambah booking berisi script proses penyimpanan data booking buku. Ya, dimana penyimpanan pada proses ini dilakukan di table temporary yang melibatkan tabel buku sebagai objek yang dipinjam. Nah, berarti di controller booking kita tambahkan sebuah fungsi baru dengan nama tambah booking. Ya, sekali lagi di controller booking .php kita tambahkan fungsi dengan nama tambah booking. Nah, ini ada di halaman 42 sampai 44 nih ya skripnya. Ya, kalian tambahkan di halaman 42 sampai 44. Script function tambah booking. Ya, saya cek dulu di punya saya. Nah, ini sudah ada fungsi tambah booking ya. Ini bisa kalian lihat di modul halaman 42 sampai 44. Nah, kita lihat dulu keterangannya nih. Pada fungsi booking tambah booking dilakukan pengecekan jumlah buku yang telah di booking. Jadi kalau bukunya sudah 3 yang di booking, maka member tidak bisa melakukan booking kembali. Jadi maksimal itu buku yang di booking itu ada 3, tidak boleh lebih dari 3. Makanya ada pesan booking buku tidak boleh lebih dari 3. Sistem akan membuat tabel temporary jika pada database belum ditemukan tabel temporary, lalu menyimpan data ke tabel tersebut. Nah, di ini pemanggilannya untuk create temporary. Kemudian di bawahnya insert data ke table temporary. Ya, ini hasil dari fungsi tambah booking. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Ya. Nah, ini functionnya. Nah, di sini ada beberapa kondisi nih ya. Nah, yang kondisi pertama ini jika masih ada booking buku yang belum diambil, maka akan muncul pesan masih ada booking buku sebelumnya yang belum diambil. Ambil buku yang di booking atau tunggu 21 kali 24 jam untuk bisa booking kembali. Kemudian jika buku yang diklik sudah masuk keranjang, nih artinya tidak terjadi double ya nanti. Jadi kalau ada yang sudah masuk ke keranjang, maka ada muncul pesan buku ini sudah masuk, sudah Anda booking ya. Nah, kemudian ada kondisi buku yang di booking sudah mencapai 3, seperti yang di modul tadi ya. Bukunya tidak boleh lebih dari 3 nanti pesannya. Kalau misalkan belum ada, nah ini dia akan membuat table temporary dengan memanggil function yang ada di model booking dengan nama functionnya adalah create tmp. Kemudian setelah dia meng-create tmp baru insert data. Nah, setelah masuk ke keranjang akan muncul pesan ini, berhasil ditambahkan ke keranjang.
Nah, kita coba ya, kita lihat di webnya. Di webnya kita lihat. Nah, ini seperti ini, kita coba. Nah, kita coba untuk booking buku. Nah, caranya tampilan login. Nah, kalian klik aja langsung di sini booking. Nah, booking buku yang kita booking atau pinjam. Klik. Misalkan saya pilih ini. Nah, masuk, berhasil ditambahkan ke keranjang. Maka akan di sini tulisannya booking 1 buku. Nah, kita klik yang sama ya, buku yang sama, kita coba ya. Nah, nanti ada tulisan buku ini sudah Anda booking, berarti tidak bisa memilih buku yang sama untuk kita booking. Nah, kita coba booking yang kedua yang ini misalkan. Nah, 2, yang ketiga yang ini. Oke, nah kita booking lagi buku yang keempat ini. Nah, ini nggak bisa ya. Ada kondisi booking buku tidak boleh lebih dari 3. Berarti 3 buku yang sudah masuk, yang sudah kita pilih untuk kita booking. Seperti itu, silakan kalian coba ya. Oke. Nah, setelah kita sudah masukkan buku yang ingin kita booking seperti ini. Nah, ini pada saat kita klik booking 3 buku ini harusnya muncul tampilannya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Saat menu booking diklik, nah akan muncul data booking seperti ini. Tapi belum bisa nih. Ya, karena kita belum buat function data booking .php yang ada di controller booking. Nah, kita lihat di penjelasannya di modul. Untuk membuat halaman tersebut, buat sebuah view ya. Buat sebuah view baru dengan nama data booking .php, diletakkan di folder application, kemudian views, kemudian booking. Ya, kita buat ya. Kita masuk ke projectnya, kita masuk ke views. Mana views? Nah, ini kemudian booking ya, booking atau member. Views, booking ya. Di sini nggak ada ya, nggak ada booking, nggak ada folder views booking. Berarti kita buat dulu nih sebuah folder baru. Klik kanan, new folder, booking, baru kita tambahkan nama file PHP-nya adalah data booking.php, data strip booking.php. Klik kanan, new file, data strip booking.php. Nah, baru kita buat scriptnya. Kalian cek, kalian lihat di modul halaman 45 sampai 46 ya, sampai sini. Oke, silakan kalian buat dulu. Oke, setelah kalian sudah buat views-nya, kita lihat di modul. Nah, pada view data booking terdapat 2 tombol, lanjutkan booking buku dan selesaikan booking. Nah, untuk tombol lanjutkan booking buku, maka sistem akan mengarahkan ke controller awal atau home.php untuk melanjutkan booking buku. Nah, ini ya, A class. Nah, ini base URL-nya diarahkan ke home.php untuk lanjutkan booking buku. Kalau kita lihat di script, nah yang ini yang pertama, sebentar, bukan yang itu ya. Nah, yang ini, oke, ini. Nah, ini href-nya itu diarahkan ke base URL. Base URL itu berarti di
home ya, home.php sudah kita setting. Nah, kalau yang tombol yang kedua itu untuk selesaikan booking. Nah, sistem akan mengarahkan ke fungsi booking selesai yang ada di controller booking. Nah, ini arahnya. href base URL titik controller booking, kemudian functionnya adalah booking selesai. Kita cek di controller booking. Nah, ini mengarah ke sini. Nama function booking selesai. Itu ya. Kalau kita memilih selesaikan booking. Oke. Nah, kita coba ya. Kita coba klik di webnya. Nah, ini back lagi. Kita ke home dulu, kita refresh. Nah, kita coba klik ini. Ya, mudah-mudahan berhasil nih ya. Nah, muncul tampilannya sesuai dengan view yang ada di modul. Ada nomor, buku, penulis, penerbit, tahun, dan pilihannya. Pilihan ini adalah hapus. Tapi ini belum bisa nih, karena kita belum buat hapus booking. Nah, kita buat dulu nih, ada kelanjutannya di modul. Nah, membuat fungsi hapus booking. Fungsi ini akan dijalankan ketika member mengklik tombol hapus yang ini ya, merah. Nah, seperti gambar tempat sampah ini. Nah, dalam fungsi ini terdapat script untuk menghapus data booking buku yang ada di tabel TMP atau temporary. Buat sebuah fungsi baru di controller booking. Nah, ini script untuk hapus booking di halaman 47. Ya, 47. Controller booking. Nah, ini saya sudah buat hapus booking. Ini bisa dilihat di modul halaman 47. Nah, pada script tersebut perintah untuk menghapus data booking yang terdapat pada tabel temporary berdasarkan ID buku yang dipilih dan menampilkan kembali data terbaru yang sudah dihapus setelah dihapus. Jika data terbarunya sudah kosong atau tidak ada lagi, maka sistem akan menampilkan pesan setelah proses hapus booking. Sistem secara otomatis akan mengarahkan ke controller booking.php. Nih hasil setelah proses hapus booking buku kembali kosong. Nah, ini pesannya nih. Jadi pada saat kita hapus, dia akan mereload atau merefresh tampilannya dan datanya akan terhapus di tabel temporary. Kalau kita cek tabel temporary, nah ini masuk nih datanya 3. 1, 2, 3 sesuai dengan yang kita pilih tadi. Nah, pada saat kita hapus ini, nah webnya akan refresh, kemudian datanya akan terhapus. Nah, nanti tabel temporary-nya juga akan terhapus satu data. Kita coba ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita hapus sampai habis, nah balik lagi ke halaman home ya, atau beranda ya, jadi dilempar lagi ke halaman sini karena bukunya belum ada yang kita pilih lagi, seperti itu. Baik ya. Nah, selesai nih untuk pertemuan ke-4 ya, sampai kita bisa menampilkan buku yang ingin kita booking. Baik, mungkin ini aja video pembelajaran untuk pertemuan 4 kali ini. Kalau misalkan ada yang kesulitan, silakan japri saya, bisa via WA atau bisa diskusi kita di grup. Nah, untuk teman-teman kalian yang sudah berhasil, itu nggak apa-apa, saling sharing aja di dalam grup. Misalkan ada yang sudah berhasil nih,
atau misalkan bisa membantu teman yang masih kesulitan, itu silakan. Saya sangat terbantu sekali berarti kalau misalkan ada yang sudah selesai nih, kalian membantu temennya yang sudah selesai, yang belum selesai ya, yang kesulitan. Nah itu silakan, atau bisa via saya, nanti akan saya jawab, utamanya di jam perkuliahan ya. Mohon maaf kalau misalkan di luar jam perkuliahan agak slow respon untuk kalian yang bertanya ya, karena ya ada kesibukan lainnya dari saya. Baik, itu aja video pembelajaran untuk pertemuan 4 web programming 3 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.